Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ari Nugroho dari kelas 9A absen 29. Ya, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pidato tentang dua surah dalam Al-Quran yang memiliki makna dan pelajaran yang luar biasa, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan serta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkan jalan yang Engkau anugerahi dan Engkau nikmati, dan jauhkanlah kami dari jalan yang murkai dan sesat. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pertama dalam Al-Quran dan menjadi bagian penting dalam ibadah sehari-hari kita. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan memiliki banyak keutamaan sehingga disebut juga sebagai ilmu kitab, induk kitab, dan as-sabul. 7 ayat yang diulang-ulang karena selalu dibaca dalam setiap rakaat sholat. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat ini ayat kedua, dan kegiatan dan ketiga menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang selalu memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Ayat keempat, mengingatkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh pada hari pembalasan. Ayat kelima, menegaskan bahwa kita hanya menyembah Allah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ayat keenam dan ketujuh, memohon pertunjukan agar kita selalu berada di jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah atau tersesat. Surah ini menunjukkan hubungan erat antara manusia dan Allah. Kita diajarkan selalu bersyukur, meminta petunjuk, dan mengakui bahwa hanya Allah yang layak disembah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Buat takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma mang sakulat mawazinu, maka adapun orang yang sangat berat timbangan kebaikan, fahuwa fi isatir rodakiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan
senang. Wa amma man kafat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adra ma hiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Berbeda dengan surah Al-Fatihah yang penuh dengan doa dan petunjuk, surah Al-Qari'ah berbicara tentang hari kiamat. Kata Al-Qari'ah sendiri berarti suatu peristiwa besar yang mengetuk hati manusia dengan keras. Yakini hari kiamat yang penuh dengan keguncangan dahsyat. Surah ini menggambarkan bahwa pada hari itu manusia akan seperti laron yang berterbangan. Ayat 4 menunjukkan betapa kecil dan tidak berdayanya manusia saat kiamat terjadi. Gunung-gunung akan menjadi seperti bulu yang dihambar-hambarkan. Ayat 3, ayat 5 menandakan betapa mudahnya Allah untuk menghancurkan benda yang sangat besar sekalipun. Setelah kiamat, manusia akan ditimbang amalnya. Mereka yang berat timbangan amal kebaikannya akan mendapatkan kehidupan yang penuh kenikmatan. Ayat 6 dan 7. Sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya akan mendapatkan neraka yang sangat panas, Al-Hawiyah. Ayat 8 sampai 11. Surah ini menjadi pengingat bagi kita agar selalu melakukan amal kebaikan, karena pada hari kiamat nanti hanya amalan kita yang akan menentukan nasib di akhirat. Pelajaran yang bisa diambil dari dua surah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Al-Fatihah mengajarkan kita untuk bersyukur, memohon petunjuk, dan hanya bergantung kepada Allah. Al-Qari'ah mengingatkan kita tentang dahsyatnya hari kiamat dan pentingnya beramal soleh sebelum terlambat. Keseimbangan doa dan usaha sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita tidak cukup hanya berdoa seperti dalam Al-Fatihah, tetapi juga harus berusaha dan beramal baik agar timbangan amal kita berat pada hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qari'ah. Marilah kita memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, serta selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Surah Al-Fatihah pedoman hidup seorang muslim. Selain sebagai pujian kepada Allah, surah Al-Fatihah juga memberikan pedoman hidup yang jelas bagi setiap muslim. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahnya kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita diingatkan bahwa hidup ini harus selalu berlandaskan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita bergantung pada manusia atau mengandalkan usaha kita sendiri tanpa menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan selamat dunia serta akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dari saya, terima kasih.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.